yang jenis mata. Tuntutlah ilmu kalau tidak turun hujan. Tidak pernah. Atau sebaliknya, la tatlub al mata. Tidak perlu kalian mengaji kalau turun hujan. Tidak pernah. Berarti kehadiran kita sekarang ini adalah sesuai dengan pilihan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kita tidak memilih apa yang sudah dipilihkan oleh Allah. Artinya apa yang dipilihkan oleh Allah pada kita terima saja. Nah, itu namanya orang yang tidak punya kemauan. Bukan berarti tidak mempunyai kemauan secara mutlak. Tidak mau makan, tidak mau tidur, tidak mau ini dan ini. Berarti selama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti apa yang dikehendaki, itu sudah dikatakan bahwa kita semuanya tidak punya kemauan. Dalam arti kita tidak memiliki pilihan selain daripada pilihan Allah. Karena tidak boleh bagi seorang mukmin baik laki-laki maupun perempuan bahwa dia akan memilih apa yang tidak dipilih oleh Allah. Artinya kalau Allah sudah memilih, maka tidak boleh ada pilihan lain daripada apa yang sudah dipilihkan oleh Allah untuk seorang mukmin. Nah, itu namanya berarti dia tidak punya kemauan. Walidzalika qala Syekh Abdul Hasan, dan karena itulah berkata Syekh Abdul Hasan, fa kullu muhtaratis syar'i wa martabatihi huwa muhtarun lillah. Semua pilihan-pilihan syarat dan tingkatan-tingkatannya itulah pilihan bagi Allah. Laisa laka minhu syai'un. Tidak ada bagi engkau sesuatu. Asma wa ati, maka dengarkanlah dan taati. Wa hada mawdi'ul fikr rabbani. Nah, inilah termasuk dia bagian daripada fikr rabbani. Misalnya ini, makanya kita sudah sering diajar oleh para guru kita, ketika kita dirikan sholat, ketika kita laksanakan puasa, ketika kita berhaji, sholat, haji, puasa ini adalah syariat Allah. Kalau itu kita lakukan, berarti sudah mengikuti pilihan Allah. Kenapa kita lakukan? Karena kita mengikuti apa yang diwajibkan oleh Allah. Maka syariat semacam ini sudah dikatakan syariat Rabbani. Berarti dalam syariat Rabbani itu sudah termasuk di situ tarekat. Termasuk tarekat. Karena apa? Para ahli ma'rifat memang banyak macam pendapatnya. Pertama, syariat itu katanya kendaraan. Syariat itu kendaraan. Tarekat itu adalah jalan. Sedangkan hakikat itu alamat yang kita tuju. Ma'rifat itu berarti kita sudah sampai kepada tujuan. Itu kata daripada para ahli ma'rifat. Ada juga yang mengatakan syariat itu adalah untuk mencari pahala. Sedangkan tarekat itu untuk mencari jalan, sedangkan hakikat untuk mencari makna, dan ma'rifat itu untuk mencari diri. Itu memang karena pendapat-pendapat daripada para ahli ma'rifat berjalan dalam menyikapi sebuah ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka syariat Rabbani ini, apa yang sudah dijadikan sebagai rukun Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah merupakan syariat Rabbani. Kalau kita jalani dia sesuai dengan apa yang disyariatkan, berarti kita sudah menjalani syariat Rabbani. Kalau kita sudah jalani sesuai dengan syariat Rabbani, berarti kita tidak punya keinginan. Kita berarti sudah dikatakan menjalani apa yang sudah dipilihkan oleh Allah buat kita.
Maka ketika itu yang kita lakukan, itu sesungguhnya yang dikatakan tidak punya keinginan itu. Makanya dikatakan tadi ketika dia menyikapi apa yang dikatakan oleh Abu Yazid, yang mengatakan bahwa lamma arada ala yurida faqad arada, lamma arada yurida faqad arada, wa hadza qaulu man la ma'rifatah. Ketika dia ingin untuk tidak punya keinginan, berarti dia punya keinginan. Berarti dia punya keinginan. Maka ini termasuk ucapan orang yang tidak ada marifat baginya, tidak punya marifat. Tetapi sesungguhnya yang dikatakan oleh Abul Hasan ini adalah seperti itu. Orang baru dikatakan tidak punya keinginan apabila dia ikuti apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, apa yang sudah dipilihkan oleh Allah buat dirinya, dia jalani sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka itu sudah dikatakan dia tidak punya keinginan. Karena dia sifatnya sami'na wa ata'na, tinggal dia taati saja apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmu laduni, dan ini juga sudah dikatakan ilmu laduni. Itu mau difikir rabbani dan mau ilmu laduni. Wa huwa ardun tanzilu ilmu hakikati, dan dia adalah merupakan suatu bumi yang turun ilmu hakikat al-mahudi adillah, yang diambil dari Allah Ta'ala. Qala fa'abana syaihu bihadal kalam, maka menjelaskan oleh syekh dengan pendapat ini, anna kulla muhtaris li syar'i, anna kulla muhtarin li syar'i, bahwa setiap sesuatu yang merupakan jadi pilihan bagi syariat, la yunaqidu ikhtiyar maqamul ubudiyah, dia tidak berlawanan dengan pilihan makom kehambaan. Makom kehambaan al-mabniu ala al-ikhtiyar, yang dibangun itu makom kehambaan itu adalah atas meninggalkan pilihan. Nah, seperti contoh tadi, kita sudah dipilihkan oleh Allah untuk salat 5 waktu dalam sehari semalam, dan masing-masing daripada waktu itu ada rakaat yang sudah ditetapkan. Maka mengurangi dan melebihi daripada apa yang sudah ditetapkan ini berarti di situ main kemauan kita untuk melebihi dan untuk mengurangi. Tetapi kalau kita silakan lakukan salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat, maka ini sudah kita ikuti apa yang dipilihkan oleh Allah buat kita. Maka itu sudah dikatakan kita ini tidak punya pilihan. Kalau kita tidak punya pilihan, berarti kita sudah dikatakan tidak punya kehendak. Maka kalau orang ingin, misalnya saya pokoknya saya jadikan 8 rakaat sudah sembahyang asar. Masa kita sudah istirahat bekerja hidup begini, kalau tiba-tiba hanya 4 rakaat yang kita lakukan, kan rugi kita. 4 rakaat saja silakan asar. Itu tidak menghitung apa, tidak ada hitung qabliyahnya. Tapi itu sudah jangankan usalli fardal asri 4 rakaatin. Berarti di sini dia punya kemauan untuk menambah, dan berarti dia tidak tepati apa yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pada dirinya. Begitu juga yang lainnya. Nah, maka apa yang dikatakan oleh beliau ini, bahwa hal itu adalah merupakan fiqhur rabbani dan ilmu laduni, yaitu adalah sesuatu yang sesuai dengan apa yang sudah dipilihkan oleh Allah secara syariat. Kemudian secara hakikat seperti contoh yang tadi, kalau kita diberikan suatu penyakit misalnya, sakit, lalu kita merasa sakit, memang itu wajar kita merasa sakit karena kita manusiawi. Lalu kita mengatakan
Coba tidak disakitkan ini oleh Allah Ta'ala. Penyakit lain coba diberikan kepada saya, jadikan dapat ringanan. Ini kok sakit sekali, misalnya gigi, sakit sekali gigi ini. Sedikit sekali kita mengunyah sudah sakit, mau menelan air pun tidak bisa. Ya mendingan kalau sakit kepala tidak apa-apa. Nah misalnya begitu. Nah kata-kata mendingan kalau penyakit kepala tidak apa-apa ini adalah merupakan ada kemauan untuk merubah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pernah ya Raja Al-Adawiyah ya, pernah ditanya Raja Al-Adawiyah, dia berhadapan dengan setan. Lalu setan itu bertanya kepada dia, Bunda, apakah Bunda membenci iblis juga dan setan-setan benci? No, di dalam hati saya tidak ada rasa benci. Tidak ada rasa benci. Kenapa? Bukankah kalian, para setan dan para iblis, dibikin oleh Allah juga? Kalian dibikin oleh Allah untuk menggoda manusia. Berarti kalian menjalankan perintah Allah. Kalian tidak pernah menjalankan kemauan diri sendiri. Kalau kalian tidak digerakkan oleh Allah, kalian tidak bisa. Itu pandangan Tasawufi. Tidak bisa kalian bergerak. Nah sekarang berarti kalau saya benci kepada kalian, wahai setan dan para iblis, berarti saya juga benci kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Nah pada saat itu berarti saya punya kemauan. Berarti saya punya rasa benci. Nah oleh sebab itu dijawab oleh Rabi'ah itu si setan, di dalam hati saya sudah tidak ada rasa benci. Berarti ini umum sekali. Benci kepada apapun daripada siapapun tidak ada pada diri Rabi'ah. Nah ini adalah contoh-contoh yang disajikan oleh para ahli ma'rifat. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Jadi la yunakidu ikhtiyar maqamul ubudiyah. Dia tidak bertentangan, tidak menentang pilihan maqam ubudiyah al-mabniu ala tarki ikhtiyar, yang dibangun atas meninggalkan pilihan sendiri. Seperti contoh tadi itu, dia tidak akan mengurangi dan melebihi daripada rakaat salat yang sudah ditetapkan. Nah berbeda kalau dia apa? Kan dia melakukan sunat, ya silahkan. Anak sunat itu sungguhnya tidak punya ukuran tertentu. Maksimalnya tidak ada keduanya, minimalnya juga walaupun nominalnya minimal ada misalnya, tetapi kalau ditinggalkan saja kan tidak apa-apa. Li'alla yankhadi'a aqlu qasirin, supaya tidak tertipu akan orang yang pendek, artinya orang yang terbatas akalnya. Andarkil hakikati, daripada menemui hakikat, bizalika dengan yang demikian itu. Fayazunnu annal wazaifa wal iradati, maka ia mengira annal wazaifa, bahwasanya tugas-tugas, wal iradati, dan keinginan-keinginan, warawatibas sunani, dan tingkatan-tingkatan daripada sunnah-sunnah, iradatuha yakhruju bihal abdu, keinginannya adalah keluar dengannya oleh seorang hamba an sarihil ubudiyah, daripada kejelasan ubudiyah, sifat kehambaan. Li'annahu qad ikhtara, sesungguhnya karena bahwasanya semuanya telah memilih. Fabayyana syekhu, maka menjelaskan oleh syekh, anna muhtaratis syar'i, bahwasanya anna kulla muhtaratis syar'i, bahwa semua pilihan-pilihan syarat, wa martabatihi, dan martabat-martabat syarat, laisa laka minhu syai'un, tidak ada kebolehan, tidak ada hak bagimu daripadanya oleh sesuatu. Artinya hak kalian, kewajiban kalian hanya menerima. Tidak ada hak bagi kalian untuk menambah dan mengurangi. Barulah itu dikatakan tidak punya pilihan, tidak punya kemauan. Wa innama anta mukhatabun, dan hanya saja engkau itu orang yang dihitbah.
orang yang dihitam. Antahruja antadbirika, bahwa kau keluar daripada pengaturanmu linafsika. Jadi kita ini dihitam artinya dituntut untuk keluar daripada pengaturan diri kita sendiri. Artinya kalau kita mengatur diri sendiri tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, maka itulah namanya orang melanggar hak. Karena apa? Misal hak kita adalah menutup aurat dengan cara yang sopan. Apabila kita ingin untuk tidak menutup aurat, berarti ini kita menyalahi akan hak, menyalahi pilihan Allah, menyalahi akan pilihan Allah. Nah kemudian kita mengikuti pilihan Allah yaitu menutup aurat, tetapi sesuatu yang dipakai itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Misalnya kita laki-laki mau menutup aurat, pakai kain sutra, pakai baju sutra, pakai celana sutra, pakai spray sutra, pokoknya semua serba sutra. Nah ini berarti kan kita menyalahi pilihan, berlebihan daripada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berlebihan ini berarti adalah kita yang mempunyai kemauan, karena menyalahi dengan apa yang dipilihkan oleh Allah. Berarti kita sudah keluar daripada sifat ubudiyah kita. Kenapa? Karena sifat ubudiyah kita ini tunduk, patuh, tidak boleh mengatur. Kalau apa yang kita atur itulah tidak sesuai dengan pengaturan Allah. Katanya pepatah Arab yang mengatakan al-insanu bit-tabdir wallahu bit-tabdir, itu adalah merupakan suatu yang bisa dimasukkan dalam pengertian ini. Artinya kita mungkin hanya punya rencana, punya kemauan, tapi ketika kemauan kita itu tidak sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tunduk kepada keinginan Allah, tunduk kepada keinginan Allah. Nah ini namanya yang tunduk kepada realita apabila terjadi dualita. Artinya tunduk kepada realita itu adalah tunduk, kemudian serah diri kepada apa yang diciptakan oleh Allah. Jangan sampai merasa kecewa dengan apa yang diberikan oleh Allah lain daripada apa yang kita inginkan. Misalnya ada orang pesta, pegawai apapun, keselamatan, kerja nikahan dan lain sebagainya. Yang diinginkan kalau mereka itu pegawai adalah suasananya rentang, tidak banyak, tidak turun hujan, tapi landai. Nah ternyata apa yang diinginkan ini berbeda dengan kenyataan. Hujan turun dengan derasnya. Hujan turun dengan derasnya. Nah, kalau dia kecewa ini sudah begitu, ini dah dia berhenti hujan ini, maka akhirnya dia berutuh, dia salahkan takdir Allah, berarti tidak pasrah terhadap realita, maka dia menjadi korban dualita. Sama dengan contoh kita ngaji ini, kita sebenarnya ingin apa? Kita ingin untuk tidak turun hujan supaya tidak terlambat kita ngaji misalnya. Kita ingin tidak turun hujan, tapi hujan turun, maka serahkan diri kepada hukum Allah, yaitu berupa turunnya hujan ini. Artinya apa yang kita rencanakan tetap jalan, kemudian apa yang ditakdirkan oleh Allah tidak pernah kita salahkan. Kita serah pada realita, kita serahkan. Jadi kita redha, bukan mengatakan coba enggak turun hujan kan bisa kita tenang ngaji misalnya. Nah ini sudah perkataan ini berarti sudah ingin menyalahi apa yang ditakdirkan oleh Allah. Itu namanya dia menginginkan bertentangan dengan realita. Musannif rahimahullah ta'ala. Jadi di sini dia katakan wa innama anta,
dan hanya saja engkau mukhatabun an takhruja an takdirika li nafsika. Kau dituntut bahwa kau keluar daripada pengaturanmu bagi diri sendiri, wa tiarika daripada usahamu lah baginya. La an tadbirillah, tidak daripada pengaturan Allah, tidak keluar daripada pengaturan Allah. Artinya tidak pasrah terhadap apa yang dilakukan oleh Allah Ta'ala wa rasulihi dan Nabi yang diatur oleh Rasulnya bagi engkau. Jadi berarti dia tidak ingin sami'na wa ta'na, fafham, maka pahamilah olehmu. Qala faqad alimta, dan sungguhnya engkau telah tahu. Izan, kalau begitu, anna Abu Yazid, bahwa Abu Yazid itu ma arada alla yurida, dia ingin untuk tidak ingin illa li anna Allah arada minhum zalika, kecuali karena bahwasanya Allah Ta'ala berkehendak daripadanya yang demikian itu. Jadi ketika kita mendengarkan anna Abu Yazid arada alla yurida fahuwa muridun, maka berarti dia punya keinginan. Apa keinginannya? Keinginannya itulah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Berarti sama saja dia tidak punya keinginan. Karena apa? Dia mempunyai keinginan untuk tetap seperti apa yang ditetapkan oleh Allah pada dirinya. Sehingga kita dikatakan seperti fiqhur rabbani dan ilmu laduni. Alam tukhrijuhu hadil iradatu, maka tidak mengeluarkan akan Abu Yazid hadil iradatu oleh keinginan ini, anil ubudiyati, dari sifat ubudiyah. Tidak dikeluarkan Abu Yazid itu oleh keinginannya ini daripada sifat ubudiyah al-muqtadati minhu, yang dituntut daripadanya. Tinggal selesai sudah kan. Wa qala binal kalam, sesungguhnya telah panjang dan kita oleh pembicaraan fi hadzal makna, pada makna ini, hatta ala ila ba'dil munasabah, sehingga seolah-olah dia berpaling kepada jauhnya perbandingan, jauhnya munasabah bainahu wa bainal masalah, karena begitu banyak uraiannya untuk menanamkan pengertian kepada kita tentang apa makna daripada tidak punya iradah itu, sehingga seolah-olah apa yang dibahas secara panjang lebar itu tidak munasabah dengan pokok permasalahan. Yang dimaksud dengan tidak punya keinginan itu adalah yaitu tidak menyalahi apa yang sudah dipilihkan oleh Allah kepadanya. Itulah hakikat daripada tidak punya keinginan itu. Al-Musannif rahimahullah ta'ala wa bainal masalati al-munabbihi alaiha, dan di antara masalah-masalah yang berikan penjagaan atasnya minal kitabi wal hadis, daripada Al-Quran dan hadis, daripada kitabullah dan hadis Rasulullah. Tujuna yajri ba'duhu ila ba'din, yaitu sebagai jalan yang mengantarai ba'duhu ila ba'din, sebagiannya kepada sebagian lain. Jadi ini artinya apa yang sudah dijelaskan berdasarkan Alkitab dan Sunnah, apa yang kita terima keputusan kitab dan Sunnah itu adalah merupakan satu jalan yang harus jalani oleh, bisa mengantarkan kita kepada pengertian yang sebagiannya yang lain. Artinya pengertian lainnya memiliki satu kesamaan nanti sebagai kelanjutan daripada apa yang dijelaskan ini. Lakin lamma kana kasduna, tetapi manakala ada tujuan kita fi hadat tambih, pada perjagaan ini, istignamu zikril fawaidi, yaitu adalah istignamu zikril fawaidi, memperbanyak sebutan-sebutan faedah-faedah. Jadi istignam itu adalah berasal daripada ghanam.
Ghanama yang nanti masdarnya jadi ganimah. Ganimah itu rampasan. Rampasan itu perolehan perang. Artinya perolehan orang yang menang perang diambil daripada harta benda orang yang kalah perang. Itu pada dasarnya tidak berjalan ganimah. Nah, di sini munasabahnya adalah bahwa apa yang dibahas secara panjang lebar ini yang menyebut faedah demi faedah pada tempatnya itu adalah merupakan sesuatu yang dapat bisa atau yang bisa memberikan pengertian kepada kita. Mazhabnya dan tempat jadi intinya, sasarannya. Kita ra'a masaila hadzal fani, yaitu supaya bagikan menguji masalah-masalah daripada ilmu ini. Kalau dari ini yang sangat asing, artinya masih sangat asing kedengarannya. Asma'a man arad, yaitu kedengaran man aradallahu ta'ala taufiqahu, yaitu orang-orang yang menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan petunjuk terhadapnya. Mimman bainahu wa bainahu bu'dul musyrikin, yaitu orang daripada orang-orang yang di antara Allah dan di antara orang itu sendiri, yaitu bu'dul musyrikin, bu'dul musyrikin, yaitu bagikan jauhnya dua masyrik. Maksudnya kita masyrik dan maghrib, masyrik dan maghrib. Jauhnya sebagai ukuran jauhnya, kayaknya seperti jauh jarak antara masyrik dan maghrib, maka disilakan masyriqain dalam hal ini. Sahha minna dalika, telah sah daripada kami yang demikian itu. Wa kunna sa'irina fiha, dan adalah kita ini berjalan padanya. Ala awdahul masaliki, atas sejelas-jelas perjalanan. Wa billahi ta'ala at-taufiq, dan dengan Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk menjalani dan memahami hal ini. Jadi kesimpulannya, yang dimaksudkan dengan orang yang tidak punya kemungkinan itu adalah orang yang tidak memiliki pilihan, tidak berani memilih selain daripada apa yang dipilihkan oleh Allah pada dirinya. Dia reda menerima apapun adanya dijadikan oleh Allah, baik secara syar'i maupun secara hakiki. Secara syar'i artinya berupa kewajiban-kewajiban yang harus kita jalani. Secara hakiki artinya kejadian-kejadian yang mungkin menurut kita menyusahkan, menyakitkan, kemudian menghinakan dan lain sebagainya. Dia terima apa adanya. Dia terima apa adanya, sehingga begini. Ada orang ini orang saleh. Orang ini orang alim. Dia terkenal sekali kealiman dan kesalehannya. Tetapi kealiman dan kesalehan ini menurut pandangan manusia, bisa saja nanti pandangan manusia ini berubah menjadi memandang orang ini orang jahil, memandang orang ini orang hina. Maka pada suatu ketika dia pergi ke tempat pelacuran, dia tidak pakai pakaian orang saleh. Seperti halnya ada seorang itu seperti tadi, orang saleh, orang terkenal, dia adalah orang pondok, kemudian pergi ke tempat pelacuran, sampai dia merubah pakaiannya, pakaian seorang pimpinan pondok dan pakaian yang biasa dipakai oleh orang-orang yang masuk di lokalisasi. Lalu pengawalnya mengatakan, "Gus, kenapa kau masuk tempat ini? Bukankah ini adalah tempat orang yang menjadi calon penghuni neraka? Ini kan tidak cocok Gus kalau datang ke sini. Nanti apa kata orang?" Nah, pertama beliau itu menjawab, "Saya tidak ingin dianggap baik oleh manusia. Kalau Allah menganggap saya menjadi orang jahat, maka lebih baik saya dianggap orang jahat oleh manusia, tetapi Allah yang menganggap saya orang baik."
Yang kedua, tanya semua orang ini, satu persatu tanya secara detail, adakah di antara mereka yang tidak ingin masuk surga? Coba saya tanya, dia bilang. Akhirnya barulah pengawalnya itu ngerti bahwa ternyata beliau ini adalah datang ke tempat itu bukan untuk bersenang-senang bersama mereka, tapi untuk memberikan mereka kesenangan dengan cara halal. Dalam arti dia tanya, ya, berapa pendapatanmu sehari dengan melakukan pekerjaan ini? Dan ada yang mengatakan sekian ratus ribu, ada yang mengatakan sekian ratus ribu, ada yang sekian ratus ribu. Kemudian dia bilang apa? Mumpung pada hari ini belum ada yang datang kepadamu, sekali saja hari ini kamu tidak bisa lakukan hal itu, tapi kau dapat uang dari saya sejumlah pendapatanmu dengan melakukan perbuatan itu. Hari dibagikan uang. Kamu tadi mengatakan kau dapat 120 ribu, ini 10 ribu, pulang sekarang ya. Hari anakmu dan suami, kamu tadi mengatakan sehari dapat 200 ribu, sekarang dari bisa lakukan ini, saya berikan kamu 200 ribu. Ternyata itu tujuannya. Nah, ini artinya apa? Karena kadang-kadang orang itu untuk membuat orang lain menjadi senang dan berbahagia, dia sanggup untuk dikatakan orang jahat oleh orang lain. Itu kan pernah dulu dalam kitab ini kita dikasih tahu bahwa ada seorang bapak-bapak yang sangat-sangat terkenal menjadi penjahat di mata manusia, dia termasuk terkenal orang-orang jahat. Begitu dia meninggal dunia, tidak ada satupun yang akan mendekati jenazahnya untuk memandikannya, untuk membokosnya, apalagi untuk mensalatinya. Akhirnya tidak ada satupun. Dia pun pergi mencari orang untuk diberikan ongkos memandikan sang suatu ini. Begitu sudah dimandikan, tidak ada yang mau mengkafani dia, maka dia cari lagi orang untuk sekedar mengkafaninya. Begitu selesai pekerjaannya, orang ini pergi. Sekarang sudah dikafani, siapa yang akan membawa jenazahnya ke masjid dan pakai apa? Semua pakai ongkos. Begitu sampai di masjid, satu pun tak ada orang yang menengok untuk mensalat jenazahnya. Dikasih masuk masjid saja sudah untung. Ternyata para malaikat yang diperintahkan oleh Allah turun ke masjid itu sampai ratusan ribu orang mensalati jenazah orang ini. Baru orang-orang lain yang ada sekitar itu pada tercengang. Kok begitu banyak orang berpakaian jubah, sorbannya bagus-bagus, bersih-bersih. Tidak ada yang seperti manusia biasa yang salat jenazah terhadap jenazah beliau. Diselidiki, apa keistimewaannya suami ibu ini? Padahal kan setiap hari tidak ada lain pekerjaannya. Dia pergi ke rumah pelacuran, dia pergi ke rumah perjudian, dia pergi ke tempat mabuk-mabukan, pulangnya tengah malam. Barulah si ibu ini bercerita, suami saya ini pergi ke tempat pelacuran bukan untuk ngelacur, tapi dia berikan pelacur-pelacur itu uang sebesar pendapatannya pada malam itu. Itu dilakukan setiap hari, sehingga betapa banyak pelacur-pelacuran itu sudah bertobat dengan sebab beliau. Beliau ini memang membeli minuman keras. Setelah dibawa itu minuman keras, dia dihanyutkan itu minuman keras ini di kali. Botolnya bertaburan. Begitu juga di tempat perjudian. Ada orang judi sabung ayam, itu dihentikan oleh beliau bukan dengan cara memukul, bukan dengan cara menembak, tapi adalah yang diberikan uang. Berapa penghasilan abang-abang ini kalau berjudi? Menang judi berapa menangnya? Itu dikasih uang.
dikasih uang supaya dia berhenti berjudi. Lalu ketika ditanya dari mana almarhum ini dapat uang, padahal kan dia tidak pernah pergi berusaha seperti orang lain, maka istrinya ini mengatakan beliau itu adalah tidak pernah mencari uang, tetapi setiap pagi hari ada uang di dalam kamarnya. Maka dia yakin bahwa uang ini bukan untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya berapa saja yang dia terima, yang dia jumpai di dalam kamarnya setiap pagi, setiap malam, itu dihabiskan untuk menghentikan orang-orang berbuat jahat. Nah, itu sebabnya maka dia tidak disalati oleh manusia biasa, tapi ratusan ribu malaikat yang turun mensalati jenazahnya. Yang memikul jenazahnya juga para malaikat, yang menguburkan jenazah juga para malaikat. Dengan berkat apa? Dengan berkat dia orang-orang yang tulus ikhlas membantu orang-orang yang terjebak di dunia hitam supaya keluar daripada dunia hitamnya menuju dunia yang terang benderang. Itulah sosok daripada almarhum ini, kakek daripada istri. Dari situ kita dapat mengambil suatu pelajaran. Kadang-kadang memang begitu. Ada orang yang dipilih untuk beribadah dengan cara demikian, dia tidak memilih apa yang dipilihkan, apa pilihan lain selain daripada dipilihkan oleh Allah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, masa'nu wujudut talab. Apa kelakuan daripada wujudut talab? Artinya bukanlah itu si kelakuan adanya tuntutan. Inna masya'nu, hanya saja yang dikatakan kelakuan di sini, antarzuqa husnal adab, bahwa kau diberikan akan husnul adab. Artinya apa yang dikatakan dalam makalah yang sedikit ini bukanlah seorang itu dikatakan mendapatkan sesuatu yang betul-betul pantas untuk dia dapatkan setelah dia diberikan apa yang diminta, apa yang dicari. Misalnya dia cari harta berlimpah, dikasih harta berlimpah. Dia cari jabatan tinggi, dikasih jabatan tinggi. Dia cari relasi yang banyak, dikasih relasi yang banyak. Bukan itu yang namanya sya'nu. Tetapi yang namanya sya'nu, yaitu pemberian yang baik, adalah antur zaka husnal adab, bahwa kau diberikan adab yang bagus, akhlak yang bagus. Idza iltazamal abdu talaba hawajihi, apabila melazimkan oleh seorang hamba mendapatkan tuntutan keinginannya, wa huzuzi dan bagian-bagiannya, min maulahi daripada tuannya, walam yatlub zalika min ghairihi, dan dia tidak minta yang demikian itu daripada yang lainnya. Nah, jadi apa yang diinginkan dikasih oleh Allah Ta'ala, yang dikasih. Dan dia tidak minta selain daripada selain Allah. Tidak ada dia minta kepada makhluk. Fala yazunnanna annahu, maka janganlah dia mengira bahwasanya wafiya bima yajibu alaihi, wafiya bima yajibu alaihi, bahwasanya sudah dikatakan menyempurnakan apa yang wajib atasnya, min haqqir rububiyah, daripada hak rububiyah. Artinya jangan sampai apa yang diinginkan itu diberikan, apa yang diusahakan itu dikasih, apa yang direncanakan itu bisa jadi. Jangan hal itu dia anggap sebagai tandanya bahwa Allah sudah menerima, bahwa Allah mengatakan sudah sempurna apa yang dia lakukan berupa kewajiban-kewajiban. Jangan jadikan itu sebagai tanda bahwa Allah menganggap apa yang diwajibkan kepada sudah sempurna dilakukan.
alaysa dzalika bisya'ni al-muqtabari indal muhaqqiqin. Maka bukanlah yang demikian itu akan kelakuan yang dipandang di sisi para ahli hakikat. Wa innama sya'nu, dan hanya saja kelakuan yang muktabar itu ayyata'addabal abdu baina yaday maulahu, bahwa dia beradab seorang hamba itu di hadapan Allah, di hadapan Tuhannya, adaban hasanan, dengan adab yang bagus, dengan adab yang bagus. Bagaimana bentuknya? Bi ayyufawwida amrahu ilaihi, dengan bahwa dia menyerahkan akan perkaranya kepada Allah, menyerahkan perkaranya kepada Allah. Wa yarda bima qusima lahu, dan dia reda dengan apa yang Allah bagikan baginya. Wala yatlub minhu ma laysa lahu, dan dia tidak minta apa yang tidak ada bagi Allah. Kama sayaqulul mu'allif rahimahullah ta'ala, sebagaimana akan berkata nanti mu'allif, mudah-mudahan Allah merahmati akan dia, ba'da hada, artinya setelah makalah ini ada makalah berikutnya. Wa yatlubu ubudiyatan minhum, dan yang mencari akan sifat ubudiyah daripadanya. Li'annal qasda, karena bahwasanya tujuannya adalah nailu hazzi, yaitu mendapatkan bagiannya. Fabihadzainil wajhaini, maka dengan dua wajah ini yasunu adabuhu, menjadi baik adabnya, wa yasihu su'aluhu, dan menjadi bagus permintaannya, wa talabuhu, dan tuntutannya. Wa dzalika huwal wafa'u 'alal tahqiq, dan itulah hakikat daripada penyempurnaan itu secara hakiki. Jadi apa yang dikatakan di dalam makalah yang singkat ini adalah kita dikasih tahu apa sih tandanya kita ini dianggap sempurna, kita sudah melaksanakan ajaran agama kita. Kita ingin menilai apa sih tandanya yang diberikan oleh Allah kepada saya, supaya saya tahu bahwa ibadah saya sudah terima, bahwa semua kewajiban-kewajiban saya sudah sempurna. Kalau kita misalnya diberikan hal yang sifatnya duniawi, pokoknya apa yang kita ajarkan langsung diberi, apa yang kita rencanakan sudah langsung diberikan, pokoknya diberikan semuanya. Kita kadang-kadang, oh ini sudah tandanya Allah Ta'ala menganggap sempurna pengabdian saya kepada dirinya. Kadang-kadang berjalan semacam itu. Ternyata tidak. Dan kan beliau mengatakan, kalau begitu apa tandanya? Tanda daripada Allah sudah menganggap sempurna pengabdian kita kepada dirinya, yaitu adalah apabila adab kita di hadapan Allah sudah sempurna. Bagaimana adab kita kepada Allah dikatakan sempurna? Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah secara syar'i sesuai dengan kemampuan. Kemudian redha kepada Allah terhadap apa yang dibagikan kepada kita. Redha. Nah, ini kata-kata redha ini gampang sekali diucapkan, tetapi sangat-sangat sulit kita untuk mempraktikannya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita begitu diberikan ujian berupa penyakit sedikit saja, kita langsung runtuh, dan lantaran penyakit yang diberikan kepada kita ini, kita tidak laksanakan syariat. Dengan alasan apa? Kita uzur, lalu kita tidak lakukan. Nah, kalau kita dalam keadaan tidak uzur juga kita istiqomah melakukan apa yang dipilihkan, diwajibkan oleh Allah kepada kita, berarti itu sudah kita akan beradab kepada Allah. Kita sudah beradab kepada Allah Ta'ala. Kalau kita sudah dikatakan beradab oleh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berarti itu sudah merupakan satu di antara tanda bahwa Allah menganggap sempurna apa yang kita lakukan daripada kewajiban, yang artinya sudah menganggap sempurna pelaksanaan kewajiban itu kepada Allah, sudah dianggap sempurna. Nah, jadi patokan kita pertama adalah
Itu yang syar'i dan hakiki. Yang syar'i ini, yang kewajiban syar'i yang disilakan tadi seperti fiqhur rabbani. Yang kedua adalah hakiki, yaitu adalah apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, terutama sekali yang tidak sesuai dengan kita inginkan. Kalau kita sudah dikatakan ridho, tapi serah diri pada Allah, apa maunya Allah, bukan apa maunya kita. Makanya di dalam penutup daripada Al-Musyabba'atul Asri, dalam penutup Al-Musyabba'atul Asri, kita akan mengatakan Allah maf'al bih wa bihin, sampai kita mengatakan bahwa la taf'al bi ma laysa laka haqqun wa la taf'al bi ma ana lahu haqqun. Artinya, ya Allah, jangan kau berikan kepadaku apa yang bukan menjadi hakmu. Jangan kau berikan kepadaku apa yang merupakan hak daripada hawa nafsuku. Karena kalau hak hawa nafsu itu diberikan, berarti ada bagian daripada nafsu. Artinya, ya tidak usahlah Allah berikan aku apa yang aku inginkan. Tapi kalau memang keinginanku itu sama dengan keinginanmu, silahkan berikan. Jangan sekali-kali kau berikan kepadaku apa yang aku inginkan, tapi tidak sesuai dengan keinginanmu. Jangan. Nah, ini artinya kita berlatih untuk menerima apa yang diberikan oleh Allah, yang dipilihkan oleh Allah kepada kita. Kalau kita sudah bisa menerima dengan cara betul-betul redha, betul-betul redha menerima apa yang dibagikan oleh Allah kepada kita, berarti itu sudah dikatakan kita mengutamakan pilihan Allah daripada pilihan sendiri. Kita mengutamakan pilihan Allah daripada pilihan kita sendiri. Maka itulah yang namanya orang yang tidak punya kemauan. Karena apa? Karena kemauannya itu adalah apa yang dipilihkan oleh Allah pada dirinya. Ini seperti tadi itu ya, gampang diucapkan, tetapi sangat sulit kita praktikkan. Apalagi kalau kita sudah mengatakan diri kita sudah mati-matian, berdarah-darah, berusaha, berjuang, tapi ternyata ujung-ujungnya jauh berbeda daripada apa yang kita inginkan. Nah, lalu dia terima hal itu adalah dengan penuh keredaan, maka itu sudah dikatakan dia orang ini tidak punya keinginan secara hakiki. Tetapi kalau dia masih mengatakan apa, sudah berjuang semacam itu juga tidak diberikan oleh Allah, bagaimana lagi caranya supaya saya diberikan? Sampai kadang-kadang dia minta kepada Allah, ya Allah, berikan kami cara yang sesungguhnya. Kalau memang perjuangan kami ini belum kau anggap sempurna untuk mendapatkan apa yang saya inginkan, berikan saya petunjuk untuk bisa mendapatkan apa yang saya rencanakan. Ini juga masih dikatakan apa? Dikatakan belum redha. Kalau masih dikatakan belum redha, dia masih mempunyai keinginan, dia mempunyai kehendak, karena berbeda dengan kehendak Allah Ta'ala. Maka dalam hidup ini kita tetap saja berikhtiar, ya? Berikhtiar untuk memiliki sikap menjadi penerima itu, bukan sebagai pemberontak, bukan sebagai pengkritik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kita tidak mempunyai hak sedikit pun untuk merubah keinginan Allah, merubah kehendak Allah Ta'ala. Walaupun kita berdoa, kita berikhtiar, itu sebatas doa dan ikhtiar, tetapi di dalam perasaan kita, di dalam akidah kita, tetap kita pasrah kembalikan kepada Allah. Seperti tadi, misalnya kalau kita mengalami suatu penyakit, suatu ketidaknyamanan, suatu perasaan hina,
karena dihinakan oleh banyak orang, maka anggap saja bahwa penghinaan orang ini sebagai cara Allah Subhanahu wa taala untuk tidak disaingi cinta Allah kepada kita dengan cinta manusia. Karena Allah Ta'ala membungkus rasa cintanya itu dengan menampakkan kejelekan-kejelekan kita di mata manusia, supaya jangan ada manusia yang cinta kepada kita. Karena Allah tidak suka kalau kekasihnya dicintai oleh makhluk. Untuk apa? Agar jangan sampai cintanya itu bersaing dengan cintanya makhluk, dia pagar orang yang cinta ini dengan sesuatu yang hina, sehingga orang itu dipandang hina oleh masyarakat banyak, dipandang tidak punya apa-apa, dipandang kurang ajar, dipandang dia orang jahat, dipandang orang pembohong, dipandang orang itu dan ini. Tidak ada kebaikan sedikit pun yang dilihat. Itu sesungguhnya keinginan Allah, supaya jangan ada cintanya kepada sang hamba tersebut bersanding dengan cinta orang lain. Seperti gambaran orang laki-laki yang disalati jenazahnya oleh ratusan ribu malaikat itu. Karena semua orang ada di sekitarnya, tidak ada yang melihat dia sebagai orang baik. Semua dianggap jadi apa tujuan yang selain daripada ingin bersenang-senang dengan para pelacur itu? Kalau dia tidak mau, masa dia akan menghabiskan uangnya setiap malam? Padahal sudah misalnya sudah dikasih tahu, tapi dia tidak percaya juga. Kenapa? Karena memang pada matanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang tersebut adalah orang yang hina, orang yang jahat, tidak sedikit pun kebaikannya. Bisa menerima apapun pemberian Allah kepada kita, apapun, karena pada akhir-akhir ini bergentayangan paham-paham filsafat yang mengatakan apa? Bila kau mendapatkan penyakit, mendapatkan penghinaan, mendapatkan kesengsaraan, itu bukan ujian dari Allah. Untuk apa Allah menguji kamu? Allah Maha tahu dalam orang sahabat atau tidak perlu diuji. Itu apa yang kau rasakan itu semata-mata akibat daripada perjuangan kamu, apalagi dikaitkan lagi dengan karma. Berarti pada kehidupanmu yang dulu kamu pernah menyakiti orang, maka sekarang karmanya kau disakiti. Kau dulu pernah menghina orang, sekarang kau dihina. Ini karma. Filsafat semacam ini berkaitan dengan reinkarnasi. Ini sekarang yang bergentayangan. Dia tidak mengatakan tidak ada kadar-kadar dua